Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kadafi dengan NIM 20021030301. Pada malam ini saya akan melakukan observasi pengamatan kebudayaan yang ada di Desa Kalisat. Adapun kebudayaan yang saya amati yakni kebudayaan seni atraksi Reog Singolodro. Saat ini saya sedang dalam proses perjalanan menuju lokasi. Kebudayaan seni atraksi reog yang ada di Desa Kalisat ini sudah berdiri sejak tahun 2019 dengan tokoh pendirinya yakni Bapak Indika. Ini awalnya sekitar 3 tahun yang lalu, di tahun 2019 lah, tahun 2019 ya, pada saat kita ingin mengembangkan budaya, karena yang kita lihat reog saat itu benar-benar kita merasa kehilangan. Karena apa? Pada saat itu mereka diklaim, reog diklaim oleh negara lain, bahkan Indonesia yang punya identitas reog yang asli itu nggak bisa bahasanya menyelamatkan nama reog untuk diklaim oleh negara lain. Akhirnya timbullah beberapa istilahnya teman-teman budaya. Jadi kita mendirikan beberapa paguyuban yang terorganisasi di sini, berorganisasi di Jember Utara. Ya, salah satunya yang kita dirikan di sini adalah Reog Singolodro itu. Jadi kita ingin mengembangkan dan melestarikan dan memberitahukan bahwa sebenarnya reog itu milik Indonesia, biar nggak hilang. Nanti pada saat mungkin 10 tahun ke depan yang tercantum di sana kan reog Malaysia kan gitu. Tapi kita nggak mau itu, biar mulai dari sekarang anak-anak kecil-kecil pun sudah tahu reog nang Indonesia wis ono. Oh, di daerahku itu sudah ada reog dari dulu. Kenapa kalau ada tulisan reog diambil Malaysia? Dia kan ingin mengembangkan reog ini nggak langsung taktis moro-moro kita beli dadak merak, kita beli pakaian Rono Sewandono, pakaian Widardono. Kita berusaha bagaimana yuk kok sih nggak dadak merak. Akhirnya kita bereksperimen sendiri. Kita beli bulu reog, bulu merak sendiri, kita pasang sendiri, kita beli cikataknya, kita rangkai sendiri, sehingga memang proses untuk menjadi satu dadak merak itu hampir 1 bulan lebih kita. Jadi kita memang di sini pada saat pendirian itu kita awalnya ya hanya edukasi kereokan saja, baru kita bahasanya ya menjadikan edukasi itu ya reog yang sesungguhnya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita punya 2 dadak merak, sampai pasukan Bujaga Nombo hampir sekitar 10 lebih, Rono Sewandono lengkap, dan juga penari jatil cewek. Maksudnya penari jatil cewek, biasanya jatil itu ada 2, ada jatil cowok dan cewek. Yang asli itu cowok, tapi dikembangkan sekarang jatil itu dialihkan ke cewek sebagai penari. Ya kebetulan begini, ya aku sendiri nggak ada garis keturunan dari Ponorogo, enggak. Cuma kalau dari tingkat aku yang di atas itu ada. Hanya saja untuk yang sekarang ya nggak ada. Tapi ya memang apa reog itu miliknya orang Ponorogo nggak bisa dikembangkan di Jember, enggak. Bahkan di Jember pun itu sekarang hampir paguyuban yang ada tuh menyamai paguyuban yang ada di Ponorogo sekalipun. Bahkan aku pernah dengar beberapa tahun yang lalu kita sempat menyalip mereka dengan jumlahnya banyak paguyuban reog di Jember lebih banyak daripada di Ponorogo sendiri. Dan termasuk guruku pun guru tertinggi punya aku ini juga dari Ponorogo. Karena memang warok satu turunan warok yang sudah bahasanya wes benar-benar jadi warok. Warok ini kan seseorang yang punya kelebihan di bidangnya, itu jenis warok kalau dalam bidang Ponorogo. Makanya kan kita punya warok asli dari Ponorogo dan itu usianya hampir sekitar 300 sekarang.
Dan hari ini pun dia akan turun ke sini sebenarnya. Hari ini dia akan ke sini. Benar. Ya beruntung kalau kamu bisa datang bareng sama dia. Bagian-bagian reog. Jadi reog itu dibagi menjadi 3 bagian inti awal aslinya. Jadi pertama itu dada merah. Dada merah itu terdiri dari kepala singo barong dan bulu merah yang ada di atas, namanya dada merah. Itu nama pemainnya pembarong namanya. Yang dipikul itu namanya dada merah. Itu dipikulnya menggunakan kepala dan digigit. Jadi digigit, bukan dipegang, enggak. Tangannya lepas itu sudah. Jadi dia digigit. Beliaunya pemain Bujang Ganom. Bujang Ganom ini asli nih, itu nama aslinya. Kenapa kalau dia dikatakan Bujang Anom atau Bujangan Anom atau Bujangga Anom? Itu karena dia membantu si kakaknya yang namanya Prabu Wonosewandono, seorang putri yang namanya Putri Songgolangit. Nah di sana akhirnya dia si Patinan utama ini yang notabene adiknya Wonosewandono, dia karena sakti merubah dirinya menjadi Bujang Anom sehingga gak ketemu lagi Sajane Patih. Ya elemen yang ketiga itu Prabu Wonosewandono, jadi raja nih. Ya termasuk sebenarnya si Singo Barong itu juga raja saingan dari Wonosewandono. Kan aslinya reog kan suatu perebutan dari, ya bukan perebutan sih, ini kan Prabu Putri Songgolangit dari kerajaan Kediri itu mengadakan sayembara. Sopo-sopo sing iso bawa pagelaran, bawa suatu adat yang baru yang tidak ada pada saat itu, maka itu akan diterima. Akhirnya yang melamar ya Prabu Wonosewandono dan Prabu Singo Barong itu. Nah si Prabu Singo Barong ini kenapa kok masuk dalam satu rangkaian reog sekarang? Ya karena ceritanya katanya dulu Prabu Singo Barong ini kalah perang sama Prabu Wonosewandono yang dibantu oleh adiknya Patinan utama itu yang notabene Bujang Ganom. Kalah, akhirnya Prabu Singo Barong tunduk patuh pada Wonosewandono. Seperti itu. Nah sedangkan Jantil itu pasukan berkuda itu salah satu permintaan juga dari Songgolangit pada saat itu. Dia minta selain bawa pagelaran juga harus membawa 100 kuda kembar. Nah ini kemana 100 kuda kembar itu penunggangnya namanya Jantil. Aslinya lanang, kalau di Ponorogo laki. Nah sampai di sini dan kolaborasi juga Ponorogo sudah berkembang. Jantil itu perempuan, ada Jantil Opio, ada Jantil macam-macam guys. Akhirnya berkembangnya Jantil itu perempuan. Ya sini lanang, tidak ada pemain perempuan. Termasuk Putri Songgolangit pun di pagelaran reog gak ditunjukkan oleh Putri Songgolangit karena beda wilayah sudah. Putri Songgolangit itu kan putri dari kerajaan Kediri, sedangkan Prabu Wonosewandono ini raja dari Wengker. Wengker ini ya Ponorogo pada saat itu, namanya Wengker. Kalau kita latihan rutinnya hari Senin sama hari Sabtu. Selebihnya itu latihan tambahan bagi mereka-mereka yang mungkin ingin lebih profesional, ingin lebih mengembangkan kreasi gerakannya. Karena reog sekarang kita bermain di 2 tipe. Yang pertama itu tipe yang standar atau tipe yang benar-benar pakem. Bahasanya mereka kalau tarian itu pakem. Ada yang kita menggunakan kreasi tarian. Jadi harus dikolaborasikan tariannya, tidak sesuai dengan pakem yang ada. Itu nggak masalah, tapi tetap pakem terus. Kalau pertunjukan kita mulai pertama itu pakai suku bumbuko. Suku bumbuko itu podo ae nak dhewe nang puisi itu pembukaan. Jadi suku bumbuko itu mulai dari sesajen kita tempatkan. Ya wis bahasan sesajen silakan kamu artikan, terserah kamu. Yang penting intinya kita nggak musyrik, kita nggak sirik gitu aja. Karena sesajen macam-macam pikirannya orang. Intinya kita nggak kesana. Karena sesajen itu tetap harus kita ada. Kenapa? Karena memang kita menghormati leluhur-leluhur dan menghormati mereka-mereka yang tidak terlihat oleh kita. Intinya di sana.
Ya sama dengan dalam Al-Quran kan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak diciptakan jin dan manusia, tetap ada jin begitu. Kita menghormati mereka, kita sama-sama menghormati. Akhirnya apa? Kita yang membuka suku, kita buka semua, mulai dari manusianya juga hal-hal yang tidak terlihat. Misalnya kita adakan saja, lalu kita adakan sedikit ritual penghormatan pada mereka leluhur yang sudah mengembangkan reok ini dari awal sampai akhir, termasuk kita sambungkan dengan leluhur yang ada di dunia, sehingga anggapannya kita kulon, kita permisi kalau kita ingin main budaya di situ. Dan kita juga permainan kita sampai saat ini alhamdulillah sudah bahasanya jantung bahasa Indonesia lengkap, mulai dari pakaian Romo Sewandono itu sudah lengkap, pakaian Wijanggana juga lengkap, Bedak Merak juga lengkap semuanya. Dan bahkan di Singonotro pun kita nggak hanya menggunakan pakem Ponorogo, kita juga tambahin dengan pakem Kediri. Maksudnya pakem Kediri bagaimana? Di antara Ponorogo sama Kediri nggak sama pakemnya. Kita adakan pakem Kediri juga menggunakan Singo Barong, tapi bukan yang Bedak Merak. Singo Barong yang di sana semacam siluman macan gitu. Itu ya nggak sama. Nanti pada saat pakem Ponorogo main, pakem Kediri ini kita taruh, bahkan kita tutup karena nggak boleh mengganggu. Kita beda wilayah. Pada saat pakem Kediri main, ya pakem Ponorogo kita tutup sebagai sarana penghormatan lah, begitu. Ya walaupun ya kalau dari guru kita sendiri nggak boleh dicampur pakem Ponorogo Kediri gitu. Memang karena kebutuhan kita di sini dan niat kita awalnya bukan masalah seperti itu. Niat kita kan melestarikan budaya dan mengembangkan budaya di wilayah sekitar. Kenapa? Karena di wilayah sini mereka tahunya itu hanya jaranan, mainan jadi, makan ini, makan guling, makan apa? Lewat ya. Itu nanti pakai berdiri kita pakai. Terus seperti itu. Jalanan jadi pun kita bisa, namanya jalanan dor. Kalau di sini kan jalanan, kalau kita jalanan dor. Beda pakem. Ya biar mereka tahu, oh ternyata mau Ponorogo ini mainannya kok gini, mau Kediri ini mainannya kok gini. Bahkan mau Kediri pun bisa jadi makan beling itu bisa. Cuma bedanya kan nggak se-ekstrim yang di wilayah sini. Wilayah sini kebanyakan belambangan, di pakemnya jalanan belambangan. Tadi medianya setelah pembukaan itu apa? Untuk pembukaan kita langsung main Bedak Merak, kita main reok. Jadi pertama kita permainan reok kita pertama itu yaitu permainan dramatisasi reok Ponorogo. Artinya dramatisasi itu kita mulai mengedukasi masyarakat dengan cara proses terjadinya reok Ponorogo seperti ini. Jadi ya kita awalnya munculkan dulu Jatir selaku dia istilahnya berubah-ubah putih. Setelah itu baru ada Bedak Merak muncul, baru Romo Sewandono muncul. Romo Sewandono muncul, baru Wijanggana muncul. Setelah itu baru pertempuran antara Singo Barong dan Prabu Romo Sewandono. Dan endingnya dimenangkan oleh Prabu Romo Sewandono. Bedak Merak Dipo. Tapi untuk penutup ya karena ini hanya dramatisasi dan juga akhirnya kan harus puas semua. Ya harus berdiri lagi, kita harus tampilkan lagi. Baru setelah itu kita tampilkan performance per item itu. Jadi itemnya Singo Barong, kita main sendiri Singo Barong. Terus akhirnya Pembarong main. Selesai semua Pembarong main, ganti Romo Sewandono main. Romo Sewandono main keselen ganti ke Wijanggana. Wijanggana kita punya 7-nya kita mainkan. Wijanggana yang datang pada saat itu 15 Wijanggana kita mainkan. Baru yang terakhir tarian Jatir. Ini untuk pembatas antara Ponorogo ke Kediri. Nanti di Kediri beda lagi, kita suku pembuka lagi. Karena beda mata, beda pakem. Dibuka lagi, suku pembuka lagi ala Kediri.
harus semua varian. Oke, ada juga yang di Ya yang kita tampilkan biasanya ada 2 paket yang kita tampilkan. itu dari segi bentuk ya. Untuk segi penutup kita biasanya konfirmasi dengan tuan rumah. Tuan rumah mau ditutup berapa jam, atau tuan rumah penutupannya mau menggunakan jalanan door atau jalanan jadi atau tidak. Contohnya kalau kita main di instansi, pernah sempat kita main di rumah makan Lestari itu, dia hanya butuh bujaganon bujaganon nari, yo tanpa jadi tanpa apa, hanya nari saja, ya kita kasih tariannya tuh. Kemudian yang udah kita ya Paradi, misalnya kesatuan apa itu, pengacara di Jember juga pernah ada tuan rumah yang nggak mau kalau kita main jalan outdoor, jadi kita hanya main pakem Ponorogo dan pakem Kediri tanpa jadi. Nah, ada tuan rumah pokoknya belakangnya harus jadi, jadi kita main sampai jadi. Jadi kita ikuti permintaan dari tuan rumah dan warga sekitar. Ternyata kan tidak sama. Ada yang tidak suka dengan bahasa jalanan jadi, yang ada yang tidak suka. Untuk menghindari itu malah kita ikutilah maunya pakai apa, Ponorogo main Kediri yang tidak mau full, ya berarti Ponorogo Kediri jalan outdoor. Untuk tarian sendiri tadi yang dimainkan seperti gabung dengan berenang itu, Ya. itu tariannya itu apakah lahir dari tarian adat atau bagaimana? Ada sendiri, berdiri sendiri? Ya, untuk tariannya seperti tadi aku bilang, kita punya pakem tarian masing sendiri-sendiri. Artinya apa? Kita punya pakem yang harus kita contoh dari tarian yang sebenarnya, yaitu ya tarian Ponorogo dari kayak Ponorogo yang asli. Kayak apa Ponorogo nari ini. Nah, setelah kita selesai pakemnya seperti itu, baru bisa kita kembangkan. Jadi kreasi tari. Kita kreasikan tari. Jadi nggak monoton harus gerakannya hanya itu saja, enggak. Tapi dikembangkan oleh si penari. Nah itu latihannya, ya nggak cukup kalau hanya 9 sama 1. Makanya kan kita kasih jeda agak panjang di antara 9 sama 1 untuk apa? Untuk mereka memprofesionalkan diri mereka sendiri. Aku mintanya pokoknya Senin sampai Sabtu ini, wis mereka benar-benar sudah jadi, bukan latihan, bukan lomba, enggak. Wis main, Sudah siap. udah siap. Jadi untuk lagu-lagu yang kita gunakan sebenarnya nggak ada spesifikasi spesifikasi yang khusus, enggak. Hanya kebanyakan karena kita nipakan orang Jawa, rakyat indigo Jawa, aliran lagu-lagu Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan lagu-lagu pun yang kita nyanyikan itu lagu-lagu yang terkenal saat ini. Contohnya saiki mungkin lagunya Mendung Tanpa Hujan, ya itu kan kita masukkan ke dalam lagu-lagu yang kita mainkan nanti di pertunjukan itu. Tapi itu hanya lagu-lagu saja. Kalau musik pakemnya pada saat mereka main Dadak Merah, main Brono Sewandono, main Bujaganon, itu ada pakem khusus, lagu-lagu khususnya, bukan lagu, musik khusus, aliran musik khusus. Jadi yang pakem yang memang lah Brono Sewandono ketukannya seperti ini. Kalau Bujaganon ketukannya seperti ini, itu pakem khusus, nggak bisa diubah itu. Nah kalau yang bisa diubah yang mana ya? Ya ini nih, kita kalau ngisi awal sebelum permainan untuk mengumpulkan massa, ya kita main lagu-lagu Jawa. Kalau single outro itu banyak, ya kita punya spesifikasi lain lah mungkin daripada yang lain, yaitu kita biasakan menggunakan sholawat. Tapi sholawat kita sholawat bahasa Jawa, kayak Turi Putih, Suku-suku Batok, terus Padang Bulan, ya kayak Habib itulah, Padang Bulan, Padangnya koyo Dino, kita pakai seperti itu. Ya biar mereka yang mau melihat kita nggak monoton, mereka menilai kita itu ya musyrik, syirik, semacamnya lah. Karena memang di tataran itu kadang-kadang mereka berbeda dengan kita, hanya saja kita kan ya biar lah mereka kan nggak tahu kita. Yang penting kita nggak di titik itu.
Untuk alat musik pakem dari reog itu ada 4 ada 5. Yang pertama itu gong yang jelas, yang kedua itu gong itu hanya ada satu gong besar, nggak kayak kendang kempul 6. Kita enggak, kalau pakem dari reog itu hanya gong satu besar, gendang satu besar ya. Terus kenong itu hanya ada 2, kenong kanan kiri. Terus yang ketiga serompet. Yang keempat itu angklung hanya ada 2. Nah itu alat musik pakem kita. Selebihnya ninglening ataupun macam-macamnya itu hanya kreasinya anak-anak, karena kita sudah menyanyikan lagu-lagu yang ngetop-ngetop lah, lagu-lagu yang sekarang populer itu. Karena kalau dipakemkan ke alat musik yang ada ya enggak, kurang rame gitu. Kalau pakemnya hanya 4 alat musik itu. Ada gong, gendang, tenong, terus serompet, angklung. Itu 5 ya. 5 alat musik itu. Untuk saat ini Pak, bagaimana Pak di masa pandemi ini perkembangan reog Simatro ini? Ya kalau perkembangannya dia mau berkembang ya wis ngono kuwi, kita main ya jelas kan nggak bisa main. Hanya saja kita tetap berkreasi, kita tetap bukan memaksa anak-anak ya, mensupport anak-anak tetap berkreasi di jalur budaya tanpa menyinggung aturan. Contohnya kita menggunakan ya konten-konten seperti di IG, konten kita di YouTube, mengembangkan di sana, termasuk konten-konten kita yang ada di Facebook begitu. Ya alhamdulillah sampai detik ini yang ada di YouTube kita sudah dapat beberapa sponsor. Cuma ya kita masih belum bisa ngurusin lah, ya promosi gak ngerti. Kalau subscribernya ya lumayan lah, 3 sampai ribuan cuma ya lumayan gitu aja. Karena kita sekarang pengembangannya di sana. Jadi video-video dulu pernah saat kita main, kita kumpulkan jadi satu, kita lagi jadi satu, kita upload di YouTube. Atau video-video viral dengan beberapa kata-kata anak-anak, hanya bagian slide-slide-nya saja bisa dilihat di IG dengan kata-kata yang ada di sana. Misalnya main IG kan lah, pinter editing semua. Kadang-kadang dia pemain pecut, ya dia main pecut, dikasih lagu ini, tambahin tulisan ini, akhirnya masuk ke IG atau YouTube atau ke Facebook. Macam-macam itu yang kita kembangkan sekarang. Karena kita jelas kalau untuk tanggapan, ya ada yang nangkap, cuma kita kan bukan nolak, kita hanya berikan bahasanya itu pertimbangan ke mereka. Kita bisa main, tapi suatu saat kalau permainan kita dihentikan oleh aparat, ya kita mau ngomong apa? Akhirnya mereka mikir, sudah jadi mas, ya nggak masalah, karena kita memang nggak memaksa untuk main. Toh kalau kita maksa pun untuk main, yang saya pikirkan tuh bukan karena aku iso main, enggak. Tapi satu, pada saat kita dihentikan oleh aparat, yang jelas, yo nama kita kan jelek, kan gitu. Terus ngerti itu pandemi, kita ngelanggar. Yang kedua, saya di lerono oleh polisi, saya dihentikan sama polisi, itu kan satu. Apa? Pagripan di dilereno, musim molotro, wajib dilereno oleh polisi. Akhirnya apa? Asumsi mereka kan sudah jelek. Itu gimana? Dengarnya kita nggak tahu aturan. Ya aku dewe ya lucu, bagi aku seorang guru PNS lagi abdi negara, kan nggak mungkin nggak tahu aturan gitu. Sehingga pada saat ada orang kesini mau nanggap kita beritahukan itu. Kalau mereka terpaksa main, ya kita tetap layani.